Jauh di lubuk sejarah Sumatera Selatan, tersimpan sebuah legenda yang mengguncang jiwa, kisah tentang si pahit lidah. Seorang tokoh misterius yang konon memiliki kuasa magis dalam setiap kata yang terucap dari mulutnya. Para arkeolog, dari masa penjajahan Belanda hingga kini, masih terpukau oleh peninggalan budaya Mega yang diyakini telah berdiri kokoh sejak ratusan tahun silam. Batu-batu purba yang bertahtakan ukiran manusia, kapal batu yang terapung di lautan mitos, hingga gua-gua sunyi menjadi saksi bisu kehebatan masa lalu. Namun, bagi masyarakat setempat, peninggalan ini bukan sekadar artefak melainkan bukti nyata kutukan legendaris si pahit lidah yang menggetarkan. Di antara jejak-jejak mistis itu, Batu Macan di Kecamatan Pulau Pinang, Kota Lahat, berdiri sebagai simbol abadi. Sonon, batu ini telah ada sejak era kejayaan Majapahit pada abad ke-14, menjadi penjaga setia 4 wilayah suci, Pagar Gunung, Gumai Ulu, Gumai Lembah, dan Gumai Talang. Batu Macan bukan hanya monumen, tapi juga pengingat akan hukum alam yang keras, penjaga terhadap noda perzinahan dan pertumpahan darah yang mengancam harmoni masyarakat. Menurut cerita yang masih bergema di kalangan warga, legenda Batu Macan bermula dari peristiwa yang menggemparkan. Pada suatu hari, di bawah sinar mentari yang membakar, si pahit lidah sedang bertafakur di atas batu penarakan sumur tinggi. Dari kejauhan, ia memandang seekor macan betina yang meneror desa, menebarkan ketakutan di hati penduduk. Dengan suara penuh wibawa, si pahit lidah memperingatkan sang macan agar menghentikan ulahnya. Namun, macan itu, dengan arogansi liarnya, mengabaikan peringatan tersebut. Kemarahan si pahit lidah pun memuncak. Dengan kutukan yang meluncur bagai petir, ia mengubah macan itu menjadi batu, membekukannya dalam waktu untuk selamanya. Hingga kini, patung 2 ekor macan itu masih berdiri tegak, menyisakan aura misteri yang menghipnotis siapa saja yang melihatnya. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Dalam momen dramatis yang sama, seorang wanita yang sedang menggendong anaknya turut menjadi korban kutukan. Wanita ini, menurut cerita lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, adalah seorang pezina, dan anak digendongannya adalah buah dari dosa tersebut. Ketika macan hendak menerkamnya, kutukan si pahit lidah menghentikan segalanya, mengabadikan mereka dalam batu sebagai peringatan abadi akan akibat dari pengkhianatan. Masyarakat setempat memandang kisah ini sebagai pelajaran moral yang dalam. Mereka percaya bahwa perzinahan adalah noda yang harus disucikan dengan ritual khusus. Pelaku perzinahan wajib menyembelih kambing untuk basuh rumeh, sebuah upacara pembersihan rumah dari dosa. Jika wanita tersebut mengandung dan melahirkan, seekor kerbau harus dikorbankan untuk basuh marix, ritual pembersihan lingkungan agar harmoni desa kembali pulih. Namun, sebelum ritual ini dilakukan, pelaku harus menjalani pengasingan, dikucilkan dari pergaulan, diungsikan ke pegunungan atau daerah terpencil. Baru setelah memenuhi syarat-syarat suci ini, mereka diizinkan kembali diterima dalam pelukan masyarakat. Kisah si pahit lidah dan Batu Macan bukan sekadar dongeng. Ia adalah cerminan nilai-nilai luhur, pengingat akan kekuatan kata-kata, dan peringatan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Hingga kini, batu-batu itu tetap berdiri, menantang waktu, menyimpan rahasia masa lalu, dan mengundang kita untuk merenung, sejauh mana kita menghormati hukum alam dan moral yang telah mengakar dalam budaya leluhur.